Halo, selamat sore, rekan-rekan semua. Suara saya terdengar? Oke deh. Baik, untuk rekan semua, pada perkuliahan sore hari ini, sebelum kita mulai eh, pelajarannya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Kita melanjutkan ke materi pada pertemuan sebelumnya. Tapi ini karena apa namanya itu kemarin itu ada rekan kita yang belum presentasi, Mas Devin, nanti kita minta untuk presentasi makalahnya. Kemudian untuk sebelum dimulai kita presensi dulu. Bentar, yang pertama Mas Bagas ada ya Mas? Hadir, Pak. Oke, kemudian Mas Bintang. Hadir, Pak. Oke, Mas Devin tadi ada ya. Kemudian Mas Dimas. Mas Dimas ada nggak? Oh, belum hadir. Kemudian ada Mas Irfan Maulana, ada ya? Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Khalid Musdar. Mas Khalid, Mas Khalid Musdar. Oh, belum ya? Oke. Kemudian ada Mas Muhammad Raihan Al-Ghifari. Hadir, Pak. Hadir. Oke deh. Muhammad Rizik Susanto. Hadir ya? Mas Muhammad Rizik. Oke. Hmm, Muhammad Rizik. Mas Renaldi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mas Usama. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Martin Luther nggak ada. Mas Rifano tadi ada ya. Oke. Berarti yang nggak masuk ada tiga orang ya. Mas Dimas, Mas Khalid, sama Mas Martin udah lama ikut. Ya, sih. Oke, ini Mas Devin info. Di jalan. Baik, kalau gitu kita materi aja dulu. Oke, saya sudah kirim materinya lewat grup chat tadi. Hari ini, sebentar. Saya buka materinya dulu. Baik, kita akan eh, membahas materi tentang rangkaian register. Oh, nggak bisa ini, share screen.
Udah kelihatan belum, Mas? Nah, oke. Baik, kita akan mulai dulu pada sore hari ini. Kita akan mulai eh, membahas tentang register. Oh, nggak mau keluar. Hmm. Oke, register adalah rangkaian digital yang dibangun oleh sekumpulan flip-flop yang dapat melakukan penyimpanan data sementara yang nantinya dapat disalurkan ke rangkaian digital lainnya untuk proses lebih lanjut. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Suatu memori register menyimpan data 1001 contohnya dapat ditunjukkan secara blok diagram seperti gambar berikut ini. Ini adalah contoh ketika sebuah blok data 10 bit 1001, ini ada 4 bit, maka nanti di LED yang akan dibuat adalah juga 4 LED. Saya tadi sudah sedikit membuat rangkaiannya. eh, Nanti akan kita tampilkan ketika sudah masuk materi yang kita bahas lanjut. Contohnya ada seperti ini. Kemudian di register sendiri ada namanya itu shift register. Shift register yaitu eh, mindah. Jadi istilahnya itu jika register ada rangkaian digital yang dapat melakukan penyimpanan data sementara, maka shift register di sini adalah register yang dapat menyimpan data dan sekaligus dapat menyalurkan data atau mentransfer keluaran baik secara seri maupun paralel. Nah, gini. Jadi di dalam register itu ketika ada data in, data out itu ada empat empat metode. Yang pertama adalah serial in, serial out, kemudian serial in, parallel out, kemudian parallel in, parallel out, kemudian parallel out, parallel in. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau diagramnya untuk yang transfer data seri ada seperti ini. CK itu artinya clock. Kemudian untuk apa namanya itu diagram data itu bisa digambarkan ada seperti ini. Kalau satu itu dia apa namanya itu kayak ada bukitnya gitu. Ini kalau nol itu datar. Artinya satu itu adalah bisa diartikan juga dengan high. Kalau O itu adalah low atau rendah atau satu itu adalah tinggi. Hmm. Kalau misalkan ini adalah 100 berarti adalah satunya ini ada istilahnya itu tegangan atau berupa diagram naik, kemudian untuk nol itu adalah datar seperti ini. Ini adalah contoh ketika sebuah aliran data masuk. Jadi, kemudian ini adalah transfer data paralel, maksudnya di paralel ini ada keluarannya itu tidak hanya cuma satu, jadi bisa 2, 4, 8 seperti itu. Contohnya ini ketika tadi bit datanya adalah 1001, bentuk paralel adalah seperti ini. Dia turun ke bawah. 1001. Satunya ini dia high berarti bentuk atau simbolnya ada seperti ini. Kalau low atau nol itu berupa garis lurus seperti ini. Kemudian satu ini adalah seperti ini bentuknya. Ini adalah contoh eh, bentuk transfer data seri maupun data paralel. Hmm. Register yang dapat melakukan pergeseran atau shifting data binary yang disimpan ke arah tertentu. Shift register dibuat dengan beberapa FF itu maksudnya flip-flop ya, yang disusun berantai. Nah, makanya kemarin saya ketika sesi kedua sempat saya masukkan untuk flip-flop
Karena sebenarnya untuk register ini di dalamnya berupa rangkaian untuk flip-flop register. Output dari suatu flip-flop merupakan input dari flip-flop berikutnya. Data berpindah dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Contoh, ini adalah shift register 4 bit. Sistem shifting bit ke kanan. Input dan output dijalankan secara serial. Jadi seperti ini. Ini adalah data input. Serial input adalah serial output. Contoh ya. Kemudian ketika ada satu eh, masukan bit data, misalkan adalah 1001, yang kayak tadi itu. Nah, setiap kali clock, dia datanya masuk ke sini. Misalkan sini 1, ketika di pencet clock, dia pindah ke sini. 1. Kemudian untuk menggeser, ya dia akan berpindah secara 4 kali. 1, clock, clock, clock gitu. Jadi otomatis datanya akan sampai di outputnya seperti itu. Nah, kemudian ada contoh ketika kita diberikan tabel. Di sini ada kondisi awal shift register menyimpan 1011. Kemudian ini yang SO-nya adalah outputnya. Kemudian S ini adalah input data masukan. Ini input ya. Jadi ceritanya gini. Ini adalah cara penggeserannya. Kalau misalkan ada secara tadi kan secara rangkaian ya. Yang ini adalah contoh eh, perpindahan menggunakan tabel. Kalau dilihat di sini ada 1011 dan sebelah ini adalah rumus perpindahannya. Dan ini adalah input ya, ini itu input. Ini input, jangan 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 dilihat ini adalah inputnya. Kalau ini adalah yang 101 ini adalah nanti hasil akhirnya. Seperti itu. 1011 yang paling ujung kanan, satu paling ujung kanan turun ke bawah kanan. Satu turun, otomatis kan ini kan tinggal 101 kan. Kemudian ada input, S inputnya adalah 0, otomatis dari 101 ditambah 0, jadi sini. Ini ya, paham ya. Kemudian turun lagi, satu yang kedua ini turun, otomatis kan ini kan tadi kan 010. Kemudian ada input 1 di sini, jadi digeser ke sini. Jadi 1010 outputnya adalah di sini. Kemudian ke nolnya ini turun, 0 turun, jadi kan 101. Nah ini ada inputan 1, jadi berubah jadi 1101. Kemudian eh, satu ini turun ke bawah 1. Kemudian satu yang di input ini adalah masuk. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah 110. Seperti itu. Bisa dipahami atau pusing? Oke, ini saya kasih contoh ya Mas ya. Apa namanya itu? Di sini ada shift register 1101, kemudian input 1011. Nah, tolong dikerjakan 10 menit. Apa namanya? Cara pengerjaannya seperti tabel yang ada di sini. 10 menit ya, silahkan dikerjakan.
Oke, sudah ada yang bisa ngerjain. Oke, kalau enggak kita kerjakan bersama-sama. Oke. Input, ini adalah registernya, ini adalah outputnya. 1101. Inputnya adalah 1011. Oh, masih kurang. Input 1, 0, ini 1, ini 1. Baik, tadi cara pengerjaannya ada cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Bit paling kanan itu digeser. Berarti kita turun 1 ya. Kemudian jadi 0, 1, 1. Kemudian sisi paling kiri atau MSB biasanya itu nyebutnya itu ada masukan dari 1. Nah, seperti ini. Nah, kok kebalik? 0, 1. Oh, dia anunya kebalik. Satu, satu, kosong. Hmm. Ini adalah ketika dari 1 yang atas turun. Kemudian eh, ada SI, masukannya adalah 1. Sini. Seperti itu. Kemudian 1-nya turun. Oh, ini harusnya apa namanya tuh 0 dulu nih. Bingung sih. Hmm. Nah, gini bener. 0-nya turun ke sini. Jadi kan ini 1, 1, 1, sini 0. Nah, sini. Kemudian 1-nya turun. 1-nya turun. Jadinya 110. Hmm. Nampak kok 1101 ini turun ke sini. Kemudian ini jadi 011. Kemudian ada penambahan 1. Jadi 1-nya di sini.
Ketika satu ini turun, jadikan 101. Karena ini ada satu input, jadinya satu di sini. Nah, seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah ketika ada inputan 1011, kemudian registernya adalah 1101, hasil akhirnya adalah 1101. Ya, atau 1101. Tapi bisa juga dibaca dari sini 1101 seperti itu. Begitu sedikit penjelasannya. Apa ada yang masih kurang paham? Oke, saya simpan. Oh, izin Pak nanya. Ya, Itu yang jadi gimana? hasilnya itu yang SO atau yang register terakhir? Register terakhir. Oh, oh itu hasilnya berarti satu atau satu, Iya, bukan yang iya, SO ya dari atas. iya. Tapi ini kan sebenarnya bacanya kan terbalik, Mas. 01101. Ini. Karena kalau SO kan ibaratnya Iya. sama seperti register yang awal kan. Tinggal geser-geser aja. Ya, jadi di penjelasan sebelumnya itu seperti ini, Mas. Jadi shift register menyimpan dari awal 1011, kemudian apa namanya itu rangkaian binnya adalah ini. Gitu. Mungkin ada yang perlu di apa namanya itu? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, maaf, saya revisi. Hasilnya adalah dari bacanya dari SO ini, Mas. Gitu. Tadi benar, mohon terima kasih atas pertanyaan. Mas apa tadi yang tanya? So, ya Pak, SO-nya berarti Maksudnya, dari ya atas benar. apa dari bawah Pak? Dari atas kan 1234, 12 berarti 1011. Kalau gitu sama seperti kondisi awal ya Pak. Maksudnya kan misalnya awalnya sekian, nanti pas Iya, bergeser juga tetap aja sama 4 juga kan. iya. Coba lihat di contohnya sini. Jadi sama. Iya sama ini, Mas. Dia kan cuma mindah, Mas. Oh, siap-siap Pak. Jadi kalau register kan eh, shift register shift itu mindah data. Jadi kayak itu. Jadi nanti itu ketika kita nanti masuk materi selanjutnya itu ada namanya itu yang kita masukin data 1011. Kemudian dia apa namanya itu pengeluarannya itu ada yang satu-satu juga, ada yang langsung sekaligus atau serial in, parallel out. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti, Mas. Itu. Mohon maaf, terima kasih atas koreksinya. Jadi bacaan tetap di SO-nya. Walaupun kadang mirip sama yang di sini. Oke. Nah, ini sekarang kita bahas jenis-jenis shift register. Kalau tadi kita sudah eh, apa namanya itu membahas masalah contoh perpindahan bit datanya yang geser kanan atau nanti ada juga yang model geser kiri. Kemudian kita eh, masuk ke jenis-jenis shift register yang tadi sudah sering saya bahas bahwa ketika shift register itu ada metode yang SIPO, serial input, parallel output, atau SISO, serial input, serial output. Kemudian ada PIPO atau parallel input, parallel output. Kemudian ada PISO, parallel input, serial output. Itu. Serial input to parallel output. Ini ada 4 buah eh, rangkaian.
Serial input, parallel output. Metode serial in parallel out adalah metode yang datanya dimuat dengan data serial sedikit, dengan data yang disimpan tersedia pada output dalam bentuk paralel. Tadi sudah dicontohkan apa itu skema rangkaian dari serial in parallel out ini. Jadi ketika ada di sini ada clear clear itu adalah apa namanya itu di dalam rangkaian ini tuh setiap sebelum dia itu menjalankan dia akan di clear. Kemudian clock itu adalah ketika proses pemindahan data kita menggunakan clock. Serial data bentuknya seperti ini. D ini adalah inputnya, Q ini adalah output. Kemudian FFA itulah flip-flop A, flip-flop B, flip-flop C, flip-flop D. Kalau nanti kita pakai belajar pakai logisim, nanti kita akan bahas lebih lanjut cara apa namanya itu kerjanya untuk rangkaiannya tersebut. Kalau serial into parallel out, jadi nanti itu ketika apa namanya itu ada masuk data satu-satu, kemudian dia langsung ditampilkan di sini dari QA, QB, QC, QC seperti itu. Kalau bedanya sama apa namanya itu yang lain kalau serial in serial out dia harus satu-satu kali baru menjadi output. Tapi kalau yang ini sekali keluar dia langsung nampil. Sekali pencet clear clocknya dia langsung tampil ke sini. Jadi apa namanya itu akan lebih cepat. Nah, ini adalah serial in parallel out untuk tadi rangkaiannya. Misalkan ada clock pertama, clock kedua, ketiga, empat, kelima. Ini ada perpindahan proses datanya. Contohnya adalah ketika ada perpindahan dari 0100 jalan masuk dari inputan D, kemudian Q, kemudian langsung ditampilkan bentuknya nanti biasanya outputnya ada LED atau apa. Nah, kemudian ini output dari yang kiri itu sebagai inputan untuk yang flip-flop di B. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah tabelnya, ada 5 kali clock. Kemudian itu adalah QA, QB, QC, QD adalah apa namanya itu outputnya. Misalkan ini adalah 0, berarti otomatis ini 0. Kemudian kita masuk angka 1, QA-nya itu menghasilkan inputan angka 1, kemudian yang QB, QC-nya adalah 0. Kemudian clock yang kedua dimasukin data berupa 0, otomatis dari data yang QA-nya pindah ke QB. Pindah, ini adalah 0. Kemudian yang QC ke QD adalah tetap 0. Kemudian ketika ada apa namanya itu di eh, clock lagi dipencet untuk data masukan 0, nah ini otomatis dia juga akan pindah seperti itu. Muter terus kayak gitu. Tergantung jenis data yang dimasukkan ya Mas, ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Simulasi adalah serial in, parallel out. Ini kalau Anda cermati seksama, ini adalah menggunakan Proteus ya. Proteus itu apa? Proteus juga merupakan sebuah aplikasi software yang digunakan untuk uji coba logic gate seperti itu. Ini ada data clock RST adalah reset. Ketika tadi data itu ada dimasukkan 5 kali, 1, 2, 3, mohon maaf 4 kali, ini dia langsung pindah ke sini. Seperti itu. Sekarang kita ke serial in to serial out atau serial in, serial out. Jadi sekali satu masukan, satu keluaran. Rangkaiannya adalah seperti ini. Serial in atau data in.
apa namanya itu, kemudian dari D ini adalah inputan, Q adalah output dari flip-flop A, kemudian dia nyambung terus. Pada shift register ini, paling tidak dibutuhkan masukkan clock berkali-kali hingga data pertama dapat keluar ke serial outputnya. Jika jumlah flip-flop 4 buah, maka diperlukan 4 clock awal untuk bisa mengeluarkan data pertama. Jadi kalau misalkan apa namanya itu, kita masukkan sebuah angka satu ini dibutuhkan 4 kali masuk, 4 kali clock untuk setiap satu data agar dia bisa tampil keluar. Jika terjadi perubahan data, maka perubahan tersebut akan keluar setelah masukkan 4 clock input. Ini adalah simulasi sisanya. Kemudian ini saya sudah tadi sudah membuat rangkaiannya. Ini adalah seperti ini. Ini mungkin nanti untuk yang apa namanya itu rangkaian yang 3 yang belum untuk UAS-nya akan mungkin kita akan bermain di situ ya. Nah, ini saya sudah bisa membuat rangkaiannya. Kalau di apa namanya itu di Logisim, nah itu ada wiring ini, ada splitter, pin, probe, tunnel, full resistor, clock, constant, power, ground dan sebagainya itu. Kemudian untuk LED-nya itu masuk ke di flip-flop ada di memori seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah rangkaian ini ada 4 flip-flop atau 4 masukan atau 4 bit data, ya ini adalah membuatnya 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian ini adalah clock. Clocknya adalah ini. Kita pindah ke sini. Kemudian ini adalah inputan. Inputannya adalah seperti biasa. Ini add pin. Kemudian untuk outputnya adalah bentuk apa namanya itu LED harusnya itu. Bisa LED, bisa outputnya seperti ini. Ini contoh tadi yang sudah jadi ya. Seperti tadi kita akan masukkan apa namanya itu bit misalkan 101 1 ini setiap kali apa namanya itu input kita pencet clock. Hmm, seperti itu. Itu jadi 1010. Ini saya contohkan untuk cara membuatnya. Inputan, kemudian kalau ini kan menggunakan output berupa ini ya, biner apa namanya itu angka kita coba menggunakan namanya itu LED. Wiring. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian
Ini kita rubah ke bawah. So, nah, so. Oke, ini adalah masuk. Kemudian outputnya ini ke sini. Kemudian ini masuk ke sini. Ini adalah outputnya. Yuk, outputnya ini juga ke sini. Outputnya ini ke sini. Itu. Kemudian ini adalah outputnya ke sini juga. Ini juga ke sini. Kemudian output ini adalah masuk ke sini. Output ini juga masuk ke sini. Output ini masuk ke sini. Nah, nyambung. Kemudian lampunya kita rubah. On color kita rubah ketika lampunya nyala jadi hijau. Oke. Ketika off color kita rubah warnanya jadi merah. Oke. Ini adalah representasi kalau bentuknya itu adalah data biner, kalau ini adalah bentuknya LED. Misalkan kita akan membuat sebuah inputan 1010, 4. Kosong satu kosong satu. Ini adalah ketika posisi 0. Ini kita jalankan dulu. Kita jalan. 0 ini adalah semuanya adalah posisinya adalah mati. Sudah mati. Ketika kita 0, clock tetap mati. 0. Ketika kita masuk ke angka 1, ke input 1, kita pencet clock. Nah, ini otomatis dia langsung naik. Masuk. Set. Kemudian ketika ini masuk ke 0, 0, koplok. Nah, otomatis dia akan masuk 0. Ini otomatis mati. Kemudian ketika ini ada angka 1 lagi, kita clock. Nah, ini masuk 1010. Ketika ada inputan 0 lagi, 0. Nah, ini adalah 0. Jadi 1010. Kalau yang ini, coba ini. Ini kita nolkan dulu semua. 1010. 1 blok 1. Kemudian ini 0 kan. 0 blok. Dia pindah. Intinya ke 0. Jadi 0. Kemudian 1 kita masukkan. Kita clock 101. Kemudian kita gantinya ke 0. Kita clock jadi otomatis dia pindah. 1010, 1010. Seperti itu. Contohnya ada seperti ini.
Ini adalah contoh rangkaian serial in, serial out. Seperti itu. Kalau dia akan mengeluarkan semua, ya kita pencet 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Sampai dia habis. Oke, kita lanjut ya. Setelah sisu, kita masuk lagi yang disebut dengan parallel into serial out. Nah, di sini ada sebuah tabel rangkaian. Kalau yang parallel into serial out itu memerlukan sebuah rangkaian lagi untuk namanya itu MUX. Seperti ini. MUX untuk menggabungkan. Jadi ketika ini adalah P0, PA, B, PC, dan PD dihubungkan ke MUX, kemudian dari MUX-nya ini yang masuk ke inputan D, kemudian dari flip-flop A ini output dari Q masuk ke MUX-nya, kemudian ke apa namanya flip-flop B. MUX itu gerbangnya gerbang N seperti ini, gerbang N ini. Seperti itu. Di sini ada clear, write shift ini adalah nanti butuh 2 inputan berupa write dan shift, tulis dan pindah. Jadi clock itu untuk pindah, kemudian read untuk isi data, shift itu. Nanti keluarannya adalah Q atau serial data out. Dari beberapa masukan, 4 masukan ini, paralel ini, nanti keluarnya adalah berupa data serial atau keluarnya satu-satu. Seperti itu. Di sini ada tabel, 0 clear itu berarti posisinya 0, kemudian ketika ada Q0 ini diisi 1, yang lain 0, kemudian shift-nya 1, yang lain juga 0. Jadi harus berputar seperti itu. Dan nanti kan geser. Kemudian ini adalah rangkaian ketika membuat apa namanya itu parallel in serial out. Jadi di sini ada clear, ada reset, maaf clock dan reset. Kemudian di sini ada write atau shift. Ini adalah inputan. Inputannya adalah D0, D1, D2, D3. Kemudian ini ada LED 1, 2, 3, 4. Ini adalah gerbang not N gabungan. Dan ini memang rangkaiannya memang lebih rumit. Kemudian ini keluarannya adalah berupa data serial. Seperti itu. Jadi nanti ketika sebelum ini adalah di reset dulu, 0, kemudian masuknya nanti dari D ini, D0 ini, masuk ke sini. Kemudian ini keluarannya ini masuk dulu ke gerbang ini, MUX yang kemarin juga pernah kita bahas. Seperti itu. Kemudian yang lain adalah parallel into parallel out shift register. Jadi dari banyak masukan juga langsung menghasilkan beberapa keluaran. Di sini ada blok, mohon maaf, ada flip-flop A, B, C, D. Kemudian ini inputnya P0, P1, PD, PC, PB, dan PA. Kemudian outputnya di sini ada
QA, QA, QB, QC, dan QD. Kemudiannya clock ini adalah proses untuk di shiftingnya. Kemudian untuk rangkaian dari pipo adalah seperti ini. Jadi ini adalah 4 input, D0, D1, D2, D3. Kemudian ini ada flip-flop A, B, C, D. Kemudian ada rangkaian untuk D0, Q0, Q1, Q2, Q3. Kalau di SIM itu ada clock reset, berarti ada 3 masukan. Ini. Kemudian resetnya itu adalah untuk apa namanya itu memulai flip-flop tersebut menjadi nol kembali. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk yang shift register counter akan kita mulai setelah ibadah sholat maghrib. Mungkin dari teman-teman untuk dari penjelasan yang tadi, apakah ada yang disampaikan? Untuk yang nanti UAS ini rencananya eh, untuk yang selain yang SISO itu silakan nanti Anda pelajari, Anda buat rangkaian menggunakan Logisim. Ini salah satu bocoran untuk nanti UAS, gitu aja. Anda membuat rangkaiannya, Anda buat seperti ini, membuat yang tadi seperti yang sudah saya buat. Kemudian nanti Anda bisa capture, kemudian Anda apa namanya itu eh, ditampilkan di lembar jawaban seperti itu. Salah satu soal nanti di UAS adalah seperti itu, membuat rangkaian selain dari SISO, entah itu BISO, BIPO, atau BIPO, gitu aja. Ini adalah contoh, kalau mau ada yang capture silahkan. Eh, Baik teman-teman, ini sudah waktu masuk sholat maghrib. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan materi kita setelah sholat ibadah maghrib. Mau silakan untuk yang mau sholat maghrib dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi jam 8:20 ya, soalnya sekarang maghribnya agak apa namanya itu mundur di sini. Kalau mungkin di Jakarta agak ya nanti disesuaikan saja, Mas. Oke, kita lanjutkan setelah sholat maghrib dulu. Terima kasih. wabarakatuh.
Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Shift Register Counter. Shift Register Counter adalah shift adalah rangkaian shift register yang berperilaku seperti counter atau pencacah. Akan tetapi, hasil hitung dengan keluaran paralel akan berputar terus-menerus karena data keluaran yang umpan balik menjadi data masukan. Ada dua jenis shift register counter, yaitu ring counter. Polaran 1 akan digeser 4 langkah berulang-ulang seperti 001, 010, ya artinya 1, 2, 4, 8, kayak itu. Seperti itu. Jadi dia akan diulang dari 1, 2, 4, 8, 16, seperti itu. Kalau Johnson counter, keluaran 1 akan digeser 8 berulang-ulang mulai dari 000, 001, 011, jadinya 13, 011, 011 itu berapa ini? Ini kelipatannya itu 8. Nah, 001, dari 1, 010 itu 2. Kalau yang ring counter itu dia digeser 4 langkah berulang-ulang. Jadi 1, 2, 4, kemudian 8, 1, 2, 4, 8. Lalu kembali diulang kembali menjadi 1, 2, 4, 8. Kemudian kalau yang Johnson counter itu keluaran 1 akan digeser 8 berulang-ulang mulai dari 00, kemudian 01 ini adalah 1, 011 ini adalah 3, 0111 adalah 7, 14 kali itu 15. Kemudian 110, 14, balik. Kemudian 11 kayak gitu. Kelipatannya 8. Ini adalah contoh rangkaian dari ring counternya. Kalau ring counter itu keluarannya dari Q3 akan diputar kembali menuju ke Q1 atau apa namanya itu. Maaf tulisannya kecil banget. Benar ke Q1. Adalah 4 flop, 4 flip flop. Kemudian adalah Q0, Q1, Q2, Q3. Kemudian ini adalah eh, apa namanya perputarannya. Jadi ketika kita apa namanya data inputannya itu masuk, dia akan diputar terus gitu, muter terus dari putaran 1, berhenti ini ketika nanti titik clear. Seperti itu.
1, 2, 3, 4 dia balik lagi ke 1. Dari yang G0, G1 menjadi S1, G1-nya menjadi 1, clock, clock ketiganya yaitu apa namanya itu, Q2 menjadi 1, clock keempatnya eh, atau Q3-nya menjadi 1, kemudian balik lagi. Seperti itu. Berhentinya kenapa? Kalau pas kita stop. Kemudian ada yang namanya Johnson counter. Itu bedanya ketika rotasinya atau muternya itu ketika di gerbang not ini. Ada gerbang not di sini. Kira clear. Kemudian clock ini adalah apa namanya itu eh, untuk perputarannya. Oke, masuk ke datanya perputarannya. G1, 2, 3 adalah dia proses mutarnya. Set, itu. Di sini adalah basicnya basic 8. Gitu. Kemudian kita masuk lagi eh, materi selanjutnya yaitu rangkaian pengembangan. Di sini ada beberapa rangkaian yang bisa dikembangkan dari rangkaian register sebelumnya. Ini ada contohnya beberapa yaitu mulai dari serial transfer, serial addition, kemudian universal shift register. Kemudian kalau serial transfer, rangkaian yang dapat mentransfer dari satu register ke register lain. Data transfer 1 bit sekali waktu, output register A masuk menjadi input register B. Data loopback untuk register A. Contoh, register A menyimpan 1011. Register B menyimpan 0011. TO ini adalah eh, inisial time 0, 1, perputaran 1, 2, 3, 4. Kemudian register A ini adalah ketika dia 1011, kemudian ini 0011, modelnya adalah dia berputar. Yang register A ini adalah dia berputar, berarti dari yang LSB atau sisi paling kanan dia memutar ke sini. Sini, satu dari sini muter ke sini sehingga menjadi 1101. Kemudian yang di sini, yang di register B juga sama berputar dia. Yang semula 0011 karena satunya diputar di depan dia menjadi 1001. Prosesnya adalah perputaran register A dan register B. Kemudian ketika ini satu ini berputar kembali ke kiri, ke awal, ke MSB. Jadi 1101 berubah menjadi 1110. Kenapa? Yang dari satu di sini berpindah. Nah, jadi T2-nya di sini adalah 110. Kemudian di sini karena yang di register B ini juga ikut proses berputar dari satu yang LSB itu berpindah ke MSB, jadi dia menjadi 1100. Geser. Ini juga geser, ini juga geser. Nah, proses yang keempat, yang ketiga ini, 0 ini geser ke paling kiri. Apa namanya itu? Yang ini juga prosesnya itu sama. Tuh. Ketika dia berproses, apa namanya itu? Berulang terus, berhenti. Kenapa kita berhenti untuk reset gitu?
Seperti itu. Jadi ini adalah proses ketika serial transfer, apa namanya itu, ketika eh, proses perputaran di salah satu contoh di serial transfernya untuk kombinasi. Nah, selesai terakhir, terima kasih. Ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pak, mau izin Pak, Iya, yang register B kenapa nggak 0011 yang T4-nya? T4-nya. Iya, nah, harusnya nolnya geser ke kiri dari 0011. Oh, jadi 1011. Harusnya ini kan sini. Aduh, mohon maaf, mungkin salah tulis. Nanti akan saya perbaiki lagi, Mas. Soalnya ini kan perputaran dari atas ini turun ke sini. Nah, gitu. Ya, terima Baik kasih Pak. atas koreksi. Terima kasih atas koreksinya, Mas. Jadi yang di khusus T4 yang register B karena dia berputar harusnya ini adalah 00011. Terima kasih, Mas, atas koreksinya. Untuk nanti salah satu OS-nya nanti rekan-rekan bisa, nah, saya kasih bocoran untuk membuat rangkaian menggunakan Logisim salah satu dari 3 eh, rangkaian ini. Tapi salah satu saja. Nah, nanti saya akan di salah satu soal OS, kemudian ada salah satu juga di sini yang tadi kita kerjakan bersama-sama. Seperti itu. Itu nanti adalah salah satu soal di OAS. Seperti itu. Mungkin dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, apakah ada pertanyaan ataukah ada Pak kurang jelas di mana, nanti bisa kita eh, bahas bersama-sama. Kalau misalkan tidak ada apa namanya itu pertanyaan, mungkin dari Mas Devin, eh, kapan makalahnya akan dipresentasikan? Oh, udah pergi. Ini tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan untuk materi kuliah pada malam hari ini, kita cukupkan sekian. Kalau misalkan nanti dari teman-teman eh, butuh apa nama sharing-sharing lagi, bisa kontak-kontak saya di email ataupun di apa namanya itu di nomor ponsel saya. Demikian dari saya, materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Nanti untuk persiapan Anda masuk materi berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Rifano. Selamat malam semuanya.
izin lab ya.